Lumayan kan ada si meja portable ini. Tuh. Walaupun sebenarnya sih agak sedikit ampiang, tapi ya lumayan kalau misalnya papa atau Yain pengen kerja di atas. Nah, Yain makan situ, bentar lagi beres. Tapi Yain mau nonton Rapunzel. No, nanti nontonnya abis bangun bobo siang. Kalau nonton terus nanti matanya gimana? Kasih lihat matanya gimana. Kalau nonton terus, tuh. Makanya nonton TV aja. No gadget. Gadgetnya nanti abis bangun bobo siang. Ini abis ini kita lanjut ke bawah dan tipis dan beresin yang bawah. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Browns. Welcome to Revlog episode 2. Kali ini beda. Kalau yang pertama kemarin mencoba agak terapeutik. Kalau sekarang lebih ke balik lagi ngobrol. Sekarang aku mau dandan semacam get ready with me gitu ya. Kayak softland dulu, first thing first, sebelum dandan tipis. Gak kemana-mana sih hari ini, bakalan ngevlog aja sambil beresin beberapa kerjaan yang gak banyak-banyak banget kok. Pakai softland dulu. Sebenarnya nggak tiap hari sih aku pakai softland, cuma kadang aku ngerasa kalau pakai softland tuh bikin penampilan jadi kelihatan beda karena pengen kelihatan lebih cute, jadi aku pakai softland. Ini pakai Moment Tilda yang warnanya green. Pokoknya kalau misalnya kalian mau beli produk-produk yang aku mention di video ini, aku udah cantumin di description box. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang belum aku cantumin, kalian request aja di kolom komen, nanti aku tambahin, oke? Sebelum dandan, wajib banget kita AM skincare rutin. Aku bakal pakai si Avoskin Perfect Hydrating Treatment Essence. Di luar tuh lagi panas, jadi pakai sunscreen nggak boleh kelewat. Lihat, di luar lagi panas banget. Rasanya tuh mata dari tadi ya ngelihat keluar gini, terang banget mataharinya. Lalu lanjut ke Aqua Cleansing Gel Deep Hydrating Formula dari La Stella. Ini aku jual di tokoku. Aku tuh sebelum pakai sunscreen suka banget pakai apapun yang pakai moisturizer yang teksturnya tuh gel, karena buat nge-calming kulit misalnya kena panas. Ngerti kan rasanya kayak seger-seger di dalam kulit gitu. Di otakku kayak gitu sih mikirnya. Biar nanti pas kena panas nih, misalnya aku kena paparan matahari di samping sini ada jendela, jadi kulitnya nggak langsung burning gitu loh. Jadi adem dulu gitu. Ngerti nggak sih kalian? Semoga bahasaku nggak ribet ya. Ini baru banget aku terima kemarin, Avoskin sunscreennya Avoskin, dan seperti kalian tahu sunscreen Avoskin itu physical sunscreen ya. Oh, ternyata aku dapet yang kemasan barunya, modelnya tube gini. Waktu itu sempat banyak juga yang bilang ternyata nggak cuma aku, buat ngeluarin produk Avoskin tuh agak susah. Ternyata banyak yang bilang kayak gitu juga, dan kalau modelnya kayak gini lebih mempermudah nggak sih, tuh kan. Tuh, sebenarnya sunscreennya tuh enak, cuma di aku merasa ada sedikit white cast, tapi dengan aku pakai moisturizer kayak tadi gitu dulu, pakai yang teksturnya gel dan water base, jadi lebih gampang untuk di blendnya. Ini salah satu hacks ya untuk pakai sunscreennya Avoskin. Kalau kulit kalian kering, pokoknya di kulit kering, sunscreen Avoskin itu sulit di blend, harus diakalin. Kalau untuk nangkal matahari sih paling mantep. Physical sunscreen tuh mantep untuk nangkal matahari biar kulit nggak belang. Sebelum ngebingkai alis, aku mau samarin mata pandaku dulu sedikit. Aku pakai concealernya Gobang yang shade medium beige. Tapi bakal ku diemin dulu dan ku mix sama concealernya BLP, face concealer BLP yang shade honey. Ini aku lanjut pakai pensil alis seperti biasa ya.
Kita blend dulu concealernya. Aku ngerasa kayaknya under eye ku yang sebelah kiri lagi kering deh kayaknya. Tuh. Sekarang aku mau pakein bedak di under eye, pakai makeover Hydra Stay ini. Cuma tipis doang sih. Ini pertama diambil kayak gini, terus ditap, di blend dulu di sini biar under eye-nya nggak nge-crack. Aku bakal pakai bedaknya di area sini doang. Karena aku suka kalau kulitku terlihat dewy gitu kan. Tapi bukan berminyak dan lengket ya, bukan. Karena kulitku kering, jadi aku sukanya masih terlihat agak dewy, mengkilap sedikit lah. Blush, Gobang yang Sunkissed Blushing Powder shade Mango. Ini nih kuasnya nih, aku belum menemukan kuas blush pengganti yang lama, yang mantep gitu, yang nggak bikin terlalu ngeblok karena ini terlalu dense, terlalu padat gitu. Lanjut kita pakai maskara ini, Maybelline The Falsies Lash Lift. Ini sesudah, ini sebelum. Kelihatan gak sih bedanya? Mari kita lanjutkan. Sekarang kita beralih ke bibir. Ini aku lagi ngeblend sisa-sisa concealer yang tadi dari brush aja di bibir. Nah, terus sekarang aku mau pakai BLP Lip Bullet tapi yang shade Pumpkin. Ini base-nya warna orange gitu. Terus di blend. Sebenarnya pakai tangan bisa sih, cuma aku males. Karena ini terlalu orange banget ya, aku mau nge-tone down pakai Color Stick Gloss Crayonnya Makeover yang shade Jolene. Tuh siain tuh. Karena aku sedang malas ya, jadi ya udah aku pakai bando aja. Beres. Biar ada wangi dikit, aku bakal pakai parfum HMNS Humans EOS biar berasa Bali in Pamulang. Ini tuh wangi-wangi Bali in a bottle gitu. Bali in Pamulang. Beres. Sekarang kita rapi-rapi, bersih-bersih yuk. Bagaimana? Mantap. Lumayan juga ya, ini awet kan ya? Awet itu.
Aku takut yang atasnya Itu langsung dari negeri tirai bambu. Ini aku mau nyuci kuas dulu deh, kayaknya kotor. Lihat tuh. Waktunya aku nyicil kerjaan, si Yayin di kamar Ebe. Belum bobok-bobok, ini jam 1:30. Seharusnya dia bentar lagi tidur. Sambil ngopi. Pakai pisang, pakai blueberry, pakai coklat. Kerjaanku satu-satu sudah mulai checklist. Yayin berhasil tidur di atas sama aku tadi jam 3 teng, tar jam 4 udah harus dibangunin biar tar malam tidurnya nggak drama. Kerjaan untuk hari ini sepertinya sudah beres, tinggal perintilan-perintilannya aja. Aku mau preview video YouTube untuk tayang besok. Jadi kalau misalnya kerja sama dengan brand atau clients gitu, kita bikin draft dulu. Draft itu belum boleh tayang maksudnya. Harus di preview dulu, dikasih lihat dulu ke brand sampai brand bilang oke, approve, baru bisa di post. Kayak gitu prosesnya kira-kira. Sekarang aku mau preview video YouTubeku dulu buat tayang besok. Jadi besok baru akan tayang Revlog episode 1. Bener-bener aku kasih nama Revlog karena aku udah research ya. Belum ada yang pakai nama itu, pakai ya ri-nya. Makanya aku kasih nama Revlog. Definisi nonton video sendiri, lapar sendiri. Gildak sih topokinya enak banget. Odeng juga enak. Telur ludah. Baru ada kerjaan lagi, baru aja masuk. Biar nggak ke skip, aku langsung masukin ke kalenderku. Jadi kayak kalender marking, tanggal sekian ada kerjaan ini, tanggal sekian ada kerjaan ini. Begitu. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal.
sayur sop. Gue tambahin chili oil ini, The Girl Who Bites. Yang ngirimin chili oil ini Instagramnya bakal gue taruh sebelah sini. Jadilah ini nasgor oatmeal pakai daun kenikir. Ini punyanya si Ebe, pengen nyobain sih, sama empal. Ini buatannya si Oma. Empalnya agak kayak gosong gitu, tapi sumpah ini tuh emang kayak gini empalnya Oma. First impression of nasgor oatmeal sama daun kenikir. The true definition of makan nasi, bukan nasi, makan oatmeal pakai rumput. Enak be ternyata. Enak-enak. Sambalnya tak bikin buat nasgor. Gak mau pedes. Ternyata emang nasgor pakai sambal bawang putih tuh enak. Dipaksa ya, Be. Makan rumput tambah. Terus aku harus banyak gitu. Nih. Dikit lagi, Ma. Aduh, dipaksa lagi aku. Nah, itu semua aja. Banyak banget. Ya, Nggak mau aku. Udah sekian ya, udah. Kenikir sama sambal bawang putih ya. Enak. Sumpah nih nasgor oatmeal rasanya sama kayak nasgornya Ebe yang biasa dibikin, enak banget. Aku harus rutin makan oatmeal karena sudah mau expired, nggak ada alasan diet-dietan nggak, karena emang udah mau expired. Ini tuh lemon infused honey, jadi lemonnya gue iris-iris terus gue tambahin clover honey. Tuh, jadi ini isinya adalah air lemon udah kecampur sama madu. Bakal tuangin sih ke sini. Gue ambil lemonnya satu aja. Disimpan lagi di kulkas. Bisa dipakai buat air putih, terus buat Yakult juga bisa dicampurin kan, terus sama bisa buat bikin campuran teh gitu, jadi lebih enak. Wow, sepertinya sudah terlihat gelap sekali ya. Aku buka jendelanya sedikit. Sugar. Look at the vibes here. Warm, cozy, ya nggak sih? Sambil minum air lemon. Bakal lebih asik lagi kalau misalnya nyetel musik-musik yang lo-fi beats gitu. Nikmatin pemandangan yang pemandangannya tembok tetangga. By the way, aku tuh lagi buka buku baru nih, jadi kita kayak menggaris-garis gitu sambil nyantai. Aku mau ngisi buku ini lagi. Aku baru beresin nih segini doang sih. Intinya sih di buku ini yang dibutuhkan hanyalah buku dan pensil. Lebih dari itu nggak perlu. Jadi kita baca kayak dari page 1 sampai belakang tuh kayak bikin garis gitu. Ini tuh semacam journal activity berupa bikin garis gitu. Sebenarnya ini cocok untuk ABG teenager. Tapi kalau misalnya kalian pengen nyobain yang baru, ini seru sih. Aku aja suka ya yang seusia 30-an. Kalau di bawah aku pasti kalian suka. Aku nggak tahu tapi banyak yang bilang ini bukunya kreatif banget, dan di akhir tuh kita kayak nemuin oh ternyata dari garis-garis yang kita bikin tiap hari di buku ini tuh jadi kayak banyak manfaat yang bisa kita dapat. Cuma hingga detik ini
aku belum menemukan manfaatnya sih selain seru aja. Paling kayak lebih ke fun, terus tiap halamannya kayak belajar ngontrol emosi sih. Dari garis-garis itu kita bisa lihat emosi kita gimana, stabilkah atau lagi banyak masalah kah. Terus tebel tipisnya tuh bisa kelihatan dari si buku ini. Aku bakalan terusin sih nanti kalau misalnya bagus, nanti aku bakalan bilang ke kalian, aku review lagi mungkin di bulan depan ya, atau mungkin akhir bulan aku beresin dulu. Tapi so far so good, seru. Habisku refill air putih. Lihat deh garis bibirku. Sisa-sisa gincu yang tadi ini harus dihapus. Abis ini aku mau bersih-bersih lalu mandi. Tapi sebelumnya aku pengen ngobrol sama kalian karena semalam tuh aku buka kolom Q&A dan aku tertarik banget sama pertanyaan yang sebenarnya sepele tapi seru untuk dibahas. Nih aku bacain ya. Kak, setuju nggak dengan kata-kata kalau orang lain bisa, kita juga harus bisa? Aku jawab enggak, alias nggak setuju, karena aku sering nggak bisa di saat orang lain tuh bisa. Dulu sih waktu aku kecil aku suka maksa ya. Kalau sekarang aku lebih legowo, udah bukan suatu keharusan lagi. Kalau emang nggak bisa ya aku sekarang bilang nggak bisa. Apapun itu udah diatur, hukum alam tuh berlaku. Nggak bisa di A berarti jalannya di B. Ini aku jawab ya, Q&A di IG storyku itu aku jawab berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi biasanya ya. Dan aku pengen ceritain apa yang kadang menurutku dulu tuh waktu aku muda aku ngelakuin sesuatu yang nggak penting gitu loh. Tapi satu sisi juga banyak tekanan-tekanan sekitar yang memaksakan bahwa kamu bisa di situ gitu, kamu bisa di situ. Tapi hatiku bilang enggak, aku nggak bisa gitu. Aku yakin aku nggak bisa. Kayaknya jalanku bukan di situ. Salah satu yang menurutku ya ini kayak emang udah bukan jalannya di situ adalah dulu aku ngebet banget pengen jadi penyanyi ya. Waktu kecil tuh dari SMP aku tuh udah mulai aktif les-les nyanyi gitu, ikut lomba-lomba nyanyi, terus ngisi VO juga kan, kayak ngisi suara di Spacetoon you know, terus ngisi-ngisi iklan, terus daber-daber sana sini, terus lomba nyanyi sana sini, sampai di radio-radio gitu, terus pernah ikut audisi juga di label rekaman macem-macem, bahkan pun juga aku ikut beberapa kali. Terakhir ada 2 pernyataan yang bikin aku sakit hati banget-bangetan. Yang pertama itu dulu di nggak tahu tahun keberapa aku lupa, si yang ngaudisi aku belum sampai level ke yang ketemu sama juri-juri artis ya. Jadi sebelum masuk ke juri-juri artis tuh ada level-level kita audisi sama pegawai-pegawainya dulu gitu. Nah pas baru di pegawainya tuh pas audisi dikasih tahu kalau suara nanggung kayak aku tuh nggak bisa masuk. Jadi pilihannya mau yang jelek banget atau yang bagus banget gitu. Dan aku tuh suara-suara nanggung katanya, bukan yang bagus banget, bukan juga yang jelek banget. Nah kalau mau masuk aku disuruh pilih salah satu, mau yang mana. Terus aku mikir ya udah deh, kayaknya untuk menjelek-jelekan suara aku juga aku malas, untuk membagus-baguskan juga banyak yang lebih bagus. Jadi ya udah aku nyerah aja. Itu tahun terakhir aku audisi. Aku lupa tahun berapa, awal-awal kuliah deh kayaknya. Terus abis itu aku sempat audisi di label gitu dan dibilang muka aku tuh tidak menjual karena muka aku itu kayak anak-anak bocah polos, terlalu bocah mukaku. Makanya dulu aku sempat insecure banget sama muka bocahku ini karena dari dulu aku dibilang muka aku terlalu bocah dan tidak laku untuk jadi penyanyi, tuh katanya nggak bisa. Terus dibilang orang tuaku itu bukan orang tua, ya maksudnya bukan artis-artis, aku bukan dari golongan artis. Kalau misalnya bukan dari orang tua yang terkenal, aku tidak bisa maju katanya begitu. Jadi ya udah, setelah itu pas aku mulai awal kerja ya tahun 2013 aku udah mulai stop nyanyi, bener-bener stop banget. Dari yang stop sampai sekarang ya iseng-iseng aja, paling cover lagu pelan-pelan ini itu, tapi ya suaranya jadi karena tidak pernah dilatih lagi jadi suaranya ya udah ala kadarnya gitu. Terus pas aku kerja aku menemukan hobi lain karena saat itu juga diajarin sama bosku untuk ngeblog gitu, karena saat itu di kantor belum ada yang handle untuk ngeblog, jadi aku yang disuruh ngeblog gitu. Ternyata seru dan ternyata lama-lama bisa menghasilkan, dan lama-lama kayak gini nih bisa beralih ke YouTube, terus bisa kerja sama brand ini brand itu. Jadi kayak mind blowing gitu. Wow, ternyata memang yang namanya jalan hidup seseorang itu kayak udah diatur. Mau kita maksain kayak gimana pun, bertahun-tahun kita mencoba gitu, yang lain bisa tapi aku nggak bisa, ya karena memang nggak bisa, jalannya bukan di situ, coba lagi. Jadi kenapa aku nggak dari dulu nyoba hal lain gitu? Dan kenapa kalau dipikir-pikir kenapa jadi banyak pertanyaan kenapa ya? Kenapa dari dulu aku harus kekeh sama kemauanku yang ternyata ya ujung-ujungnya tetap nggak bisa gitu. Kalau ibarat quotes nih ya, we
shouldn't force anything, just let it be. If it's meant to be, it will be. Kalau misalnya enggak, ya enggak. Jadi ya menurutku ya nggak perlu maksain. Kalau misalnya orang bisa, kita harus bisa. Karena kebisaan orang itu beda-beda. Kayak skillnya beda. Kalau misalnya kita nggak bisa di situ, ya kita bisa di hal lain gitu loh. Kalau sekarang aku pengen tahu, kalau kalian sendiri tipe yang kalau orang lain bisa, aku harus bisa, atau udah di titik kalau orang lain bisa, aku nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Ibaratnya orang lain tempatnya di A, mungkin kamu cocoknya bisanya di B. Yang mana? Coba share pendapat kalian, kita ngobrol ya di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Sekian revlog hari ini, semoga kalian enjoy nontonnya. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time.